Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Ilmi. Saya mahasiswa Rekayasa Keamanan Cyber semester 4 di Politeknik Negeri Batam dengan NIM 4332401016. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah teknologi yang sangat relevan di dalam dunia keamanan cyber dan infrastruktur IT modern, yaitu Podman. Nah, sebelum kita membahas Podman, saya ingin memberi contoh satu studi kasus. Jadi, ada seorang developer yang membuat sebuah aplikasinya di laptop, lalu aplikasi itu dipindahkan ke server production. Tapi ketika dipindahkan ke server production, muncul banyak masalah. Sebelumnya di laptopnya ini aman-aman aja, server jalan, segala macam jalan. Tapi ketika dipindahkan ke server production, kok malah banyak error. Nah, itu kenapa? Ya, karena ada perbedaan konfigurasi sistem, perbedaan versi library, perbedaan OS, dan seterusnya. Nah, disinilah kontainer hadir untuk memecahkan masalahnya. Kontainer ini bisa membungkus aplikasi bersama semua dependensinya dalam satu paket yang bisa dijalankan konsisten di mana saja, kapan saja, dan terserah kita lah, bebas. Nah, secara teknis, kontainer bekerja menggunakan dua fitur kernel Linux. Yang pertama ada namespace untuk memisahkan dan mengisolasi proses antar kontainer. Nah, yang kedua ada control group atau biasa yang disebut dengan cgroup. Nah, ini berfungsi untuk membatasi penggunaan sumber daya CPU dan RAM. Nah, berbeda dengan virtual machine yang harus membawa OS lengkap, kontainer hanya membawa library yang dibutuhkan. Lalu dia berbagi kernel dengan host. Makanya kontainer jauh lebih ringan dan lebih cepat startup-nya dan juga lebih efisien. Nah, bisa lihat pada gambar ini. Di sini, kalau misalnya laptop, misalnya kita buat aplikasi di laptop kita tuh OS-nya tuh pakai Ubuntu 2.24, Python-nya 3.11. Pas kita pindahin ke server production, ternyata beda nih, mulai dari versi Python-nya. Nah, ini yang sering, disinilah masalah-masalahnya yang biasanya muncul. Oke, selanjutnya. Nah, secara sederhana, siklus hidup kontainer dimulai dari image. Apa itu image? Yaitu image adalah cetak biru atau blueprint statis yang membungkus aplikasi secara bersama dengan seluruh dependensinya, mulai dari OS, library versi, hingga kode programnya. Nah, jadi ketika image ini dijalankan, dia bakal berubah menjadi instance atau kontainer yang aktif. Terus apa sih keunggulannya? Nah, dengan menggunakan kontainer ini, aplikasi kita bakal dijamin stabil jalan di mana aja. Nggak ada lagi drama kayak misalnya perbedaan OS, perbedaan versinya atau segala macam, itu tuh nggak ada. Karena lingkungan di laptop kita itu udah bener-bener sama persis sama yang ada di server nanti. Nah, tapi ada satu hal yang wajib diingat, bahwa kontainer itu bersifat ephemeral. Maksud dari ephemeral itu apa? Ya, dia bersifat cuman sementara. Kalau kontainernya kita hapus, semua data di dalamnya bakal ikut hilang. Makanya kita perlu menggunakan yang namanya volume. Nah, volume ini digunakan kalau misalnya kita mau simpan data secara permanen. Untuk memahami apa itu Podman, pertama-tama kita harus paham di mana posisi Podman dalam teknologi visualisasi. Nah, di slide ini kita bisa melihat perbedaan antara virtual machine dengan kontainer yang digunakan oleh Podman. Kalau di virtual machine, ibaratnya kita harus ngebangun satu rumah utuh secara bersama dengan perabotan lengkapnya, cuman buat satu orang. Nah, ini yang bikin dia berat dan lambat buat startup. Nah, beda banget sama Podman atau kontainer. Dia jauh lebih cerdik karena cuma ngebawa barang yang diperluin aja, seperti library atau dependensi, dan berbagi pondasi atau kernel yang sama dengan sistem host kita. Hasilnya, kita dapat teknologi yang super ringan dengan ukurannya cuma megabytes dan bisa aktif dalam hitungan detik. Inilah alasan kenapa Podman menjadi lebih unggul dibanding virtual machine. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, teman-teman. Di sisi kiri, pada virtual machine, strukturnya kelihatan lebih padat dan bertumpuk. Setiap aplikasi harus punya guest atau sistem seperti tamu sendiri, kayak Ubuntu atau CentOS. Efeknya apa? Ukurannya jadi raksasa sampai hitungannya gigabytes. Startupnya lama, bisa sampai hitungan menit bahkan jam, dan pastinya boros sumber daya atau resource. Terus dibandingkan dengan sisi kanan, ada kontainer Podman. Strukturnya jauh lebih ramping karena dia nggak butuh hypervisor atau guest host tambahan. Dia pakai fitur shared kernel, jadi semua aplikasi langsung bisa berbagi kernel yang sama dengan host OS kita. Hasilnya beda jauh banget, ukurannya cuma megabytes, startupnya super cepat, lebih cepat,
dibanding dengan menggunakan virtual machine, dan pastinya jauh lebih efisien buat laptop atau server kita. Sekarang kita masuk ke inti videonya, yaitu apa itu Podman. Podman sendiri adalah singkatan dari Pod Manager, yaitu alat manajemen kontainer open source yang dikembangkan oleh Red Hat. Nah, Podman sendiri mengikuti standar OC atau Open Container Initiative, sehingga image yang dibuat dengan Podman kompatibel dengan Docker atau sebaliknya. Nah, dalam Podman ini ada 3 pilar utama yang membuat Podman lebih unggul daripada kontainer atau daripada yang lainnya. Yang pertama, daemonless. Kalau biasanya teknologi kontainer butuh satu BOS atau proses backgroundnya harus standby terus, nah Podman ini nggak perlu. Di Podman, setiap kontainer jalan sendiri-sendiri sebagai proses yang independen. Jadi, kalau misalnya satu kontainer bermasalah, dia nggak akan menular ke kontainer yang lain atau menarik kontainer lain untuk gabung ke masalah dia. Nah, yang kedua yaitu adalah rootless. Ini fitur paling bagus, paling keren gitu. Kita bisa jalanin kontainer tanpa perlu izin root atau akses administrator. Nah, kenapa ini penting? Ya karena kalau kontainernya kena retas atau kena hack, si penjahat ini nggak akan bisa langsung dapat kunci master ke laptop atau ke server kita, karena kontainernya aja nggak punya izin apa-apa di sistem host kita. Nah, yang ketiga ada OC Ready. Terakhir, Podman itu udah standar industri atau OC Ready. Jadi, yang sebelumnya menggunakan Docker, kita nggak perlu belajar ulang atau belajar lebih susah untuk menggunakan Podman. Ya, karena secara semua perintah dan gambarnya bisa langsung dipakai di Podman tanpa hambatan. Dengan kombinasi ini, Podman bukan sekedar alat baru, tapi ekosistem yang terintegrasi penuh untuk infrastruktur yang lebih aman. Untuk memahami kenapa Podman itu lebih aman, kita harus lihat dulu nih masalah utamanya apa, yaitu masalah utama yang biasa di Docker itu adalah penggunaan daemon. Nah, di Docker ini ada satu proses bernama daemon yang harus selalu nyala sebagai root di background system. Masalahnya, seperti yang kalian lihat pada gambar, daemon ini adalah single point of failure. Kalau si daemon ini kena crash atau bermasalah, maka seluruh kontainer yang ada di bawahnya otomatis ikut lumpuh atau mati. Dan karena daemon ini jalan sebagai root, kalau peretas berhasil menguasai atau menembus ke arah daemon ini, maka si peretas akan punya akses penuh ke seluruh sistem host kita. Inilah yang kita sebut sebagai attack surface atau celah serangan yang sangat besar bagi peretas. Disinilah Podman datang sebagai solusi dengan menghilangkan si bos ini, sehingga setiap kontainer bisa jalan sendiri-sendiri dengan lebih aman. Lanjut. Nah, inilah visualisasi dari apa yang saya sebut tadi sebagai arsitektur daemonless. Perhatikan gambar ini. Setiap user berinteraksi langsung dengan Podman CLI, dan perintah tersebut langsung mengeksekusi kontainer sebagai proses independen. Apa keuntungannya? Yang pertama, tidak ada single point of failure. Tidak ada satu proses pusat yang mengontrol segalanya. Nah, yang kedua ada isolasi proses. Nah, jika kontainer A bermasalah atau crash, maka kontainer B akan tetap beroperasi dengan sempurna karena mereka tidak bergantung satu sama yang lain, tidak bergantung dengan daemon yang sama. Nah, dari segi keamanan, secara struktural ini jauh lebih aman karena kita menghilangkan satu titik serangan utama yang biasanya menjadi incaran semua peretas. Sekarang mari kita bahas fitur yang paling krusial untuk ranah keamanan cyber, yaitu adalah rootless mode. Perhatikan perbandingan di layar antara risiko Docker dan keamanan Podman. Dari sisi kiri Docker, jika peretas berhasil menjebol kontainer, mereka bisa langsung menembus ke inti sistem operasi host. Karena Docker berjalan sebagai root, peretas bisa mengambil alih kendali sistem secara penuh. Nah, di sisi kanan ini ada nama. Dan di sisi kanan, meskipun peretas merasa punya akses root di dalam kontainer, kenyataannya itu cuma akses semu. Secara teknis, mereka cuma bermain di dalam simulasi yang tidak punya kekuatan apa-apa di luar sistem. Nah, melalui fitur ini, akses root di dalam kontainer dipetakan ke user biasa di dalam sistem host, jadi serangan berhasil diredam ke dalam sebuah sandbox. Jika kontainer jebol, peretas tetap terjebak sebagai user biasa tanpa hak istimewa, sehingga sistem operasi host kita aman dan terlindungi. Ini adalah use case di dunia nyata. Pertama, buat kalian para developer atau apapun bagian dari itu, Podman itu unggul banget dipakai di laptop sendiri. Laptop kita bisa jadi tetap bersih karena nggak ada sisa-sisa proses background atau daemon yang numpuk. Nah, kita bisa jalanin aplikasi di dalam kontainer tanpa perlu ribet minta akses admin atau root
setiap saat. Nah, yang kedua, pas aplikasi kita mau dipublish, Podman ini ngebantu banget di bagian otomatisasi karena dia bisa jalan tanpa root atau rootless. Proses build aplikasi jadi jauh lebih aman dan gak bakal ngerusak sistem server otomatisnya. Nah, yang ketiga ini ada buat kita para yang lagi belajar di ranah cyber security, Podman itu pilihan utama buat server produksi atau lingkungan yang kritis kayak SOC. Kenapa? Karena dia nggak punya kunci master atau daemon pusat yang bisa dibajak peretas, jadi celah buat serangan itu kemungkinan sangat kecil. Nah, selanjutnya terakhir, Podman ini sudah jadi standar di dunia profesional, terutama di ekosistem Red Hat dan OpenShift. Jadi kita tuh kalau misalnya sekarang menyicil belajar Red Hat atau belajar Podman, ya bisa lah kita nambah skill sedikit untuk skill kerja kita nanti, atau portofolio kerja. Pasti banyak yang nanya, kalau misalnya ada Docker sama Kubernetes, ngapain kita repot-repot belajar Podman? Nah, di gambar ini kita akan ngebandingkan ketiganya. Dari segi keamanan, bisa teman-teman lihat Podman itu menang unggul karena dia daemonless alias gak butuh proses BOS di backgroundnya. Beda sama Docker yang butuh Docker atau Kubernetes yang butuh kubelet. Ditambah lagi cuman Podman yang secara natif didukung rootless. Jadi kita bisa jalanin kontainer tanpa hak akses admin sama sekali. Dukungan fitur, Podman juga keren. Dia punya pod support bawaan secara natif, mirip kayak Kubernetes tapi buat skala lokal. Docker sendiri malah nggak punya fitur ini, dan kalau teman-teman nanti main di lingkungan server profesional pakai RHEL, Podman ini udah jadi paket lengkap untuk OS default di sana, sementara Docker enggak. Nah, kapan harus pakai yang mana? Kapan harus kita menggunakan Docker? Kapan kita harus menggunakan Kubernetes? Kapan kita harus menggunakan Podman? Gampangnya gini, kalau kalian butuh orkestrasi ribuan kontainer di banyak server, Kubernetes emang rajanya. Tapi kalau buat pengembangan lokal di laptop sendiri, atau buat server yang butuh keamanan tingkat tinggi, Podman secara struktur jauh lebih oke dibanding Docker. Kita lanjut pada instalasi Podman di Ubuntu. Langkah pertama, ini langkah-langkah untuk menginstal Podman. Langkah pertama, selalu update package list sebelum install apapun terminal terlebih dahulu dan ketik sudo apt update. Nah, yang kedua, gunanya dari sudo apt update adalah perintah ini memperbarui daftar paket yang tersedia dari semua repositori yang terdaftar di sistem kita. Ini penting agar kita mendapatkan versi terbaru. Nah, kabar baiknya, untuk Ubuntu 20.10 ke atas, termasuk Ubuntu 22.04 dan 24.04, Podman sudah tersedia di repositori resmi Ubuntu. Jadi installnya sangat mudah, tinggal klik sudo apt install Podman min-y. Nah, gunanya min-y di sini untuk apa? Artinya otomatis konfirmasi yes untuk semua pernyataan instalasi. Jadi kita tinggal nunggu proses download dan install selesai. Nah, ketika selesai menginstal, verifikasi bahwa Podman terinstall dengan benar. Kita ketik Podman min version. Nah, perintah pertama menampilkan versi Podman yang terinstall. Perintah kedua menampilkan informasi detail tentang konfigurasi Podman. Ini yang masuk ke tahap implementasi. Nah, saya akan menunjukkan langsung di terminal mulai dari proses instalasi Podman, konfigurasi network, hingga otomatisasi penggunaan Podman Compose. Jadi di sebelah kanan ini adalah SSH dari Ubuntu yang udah saya SSH. Nah, langkah pertama itu adalah kita sudo apt update terlebih dahulu agar sistemnya mendapat versi yang terbaru. Masukkan password. Emang agak lama ya nunggunya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menginstal. Sudo apt install Podman Compose min-y. Setelah sudah, kita mengecek versi dari Podman-nya.
Ini sudah tersedia Podman version 4.9.3. Nah, sekarang kita akan mencoba alur manual kita mulai dengan mengambil image Nginx dari Docker Hub menggunakan perintah pull. Podman pull docker io/library/nginx. Nah, ini dia mengambil image Nginx dari Docker Hub menggunakan perintah pull. Image ini adalah paket aplikasi yang siap dijalankan. Ternyata salah. Ini emang agak lama ya guys ya. Nah, selanjutnya kita klik Podman run min name web. Nah, saja kita jalankan kontainer tersebut. Parameter min d artinya dia berjalan di background, dan min p8080.280 ini memetakan port internal kontainer ke port laptop agar bisa diakses di web browser. Nah, selanjutnya ini bagian network dan volume, isolasi dan persistensi. Ini kita Podman. Typo lagi ya. Ini sudah tersedia. Lanjut kita klik Podman. Lalu kita buat volume, fungsi volume ini agar data di dalam kontainer tidak hilang meskipun kontainernya akan kita hapus. Nah, selanjutnya otomatisasi dengan Podman Compose. Nano docker compose dan YAML. Nah, ini sudah saya buat. Nah, di dalam file ini kita mendefinisikan secara infrastruktur secara deklaratif. Oke, kalau misalnya udah ada dan kita akan cukup dengan satu perintah up, Podman akan membuatkan kontainer menghubungkan network dan memasang volume yang sudah kita buat tadi. Kalau misalnya udah, lanjut ke mari kita cek status Podman, status kontainer kita. Nah, di sini ada tulisannya up, berarti dia berjalan ya. Betul, lanjut kita ada di sini. Nih, di sini gunanya untuk melihat riwayat akses ke server kita. Tuh, jika sudah, ini bisa lihat logs-logsnya di kontainer kita tadi. Udah, cukup itu aja. Terakhir, jika tugas kita selesai, kita bisa menghentikan layanan dengan perintah done compose done. Itu mari kita lihat status Podman lagi. Yang tadi yang aslinya ini nih, yang ini up kan. Nah, sekarang udah ketutup, udah berhenti. Oke. Terus jika kalau misalnya mau menghapus Podman-nya, tinggal kita hapus Podman rm web manual. Oh, kita stop dulu. Podman stop web, harus kita stop dulu ternyata. Setelah kita stop baru kita hapus. Nah, setelah dihapus, selesai. Terima kasih. Kita matikan. Itu dia demo singkat mengenai implementasi Podman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.